Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Bismillah, siap. Siap menjadi generasi yang cerdas, inovatif, dan kreatif? Insya Allah siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Mahasiswa berprestasi. Bismillah, pasti bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Selanjutnya, Umi akan mengecek presensi kehadiran kalian melalui si akad. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah masuk pertemuan ke-12. Untuk materi hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan ya. Dengan CPNK berdasarkan RPS rencana pembelajaran semester. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini, sebelum memulai perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan ice breaking. Semoga kalian tambah semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Nah, kebetulan ice breaking kali ini berkaitan dengan pembelajaran hari ini tentang bagaimana kalian bersikap dan berperilaku. Silakan kalian berdiri berpasangan. Tangkap. Nah, terima kasih. Nah, jadi makna dari ice breaking kali ini, ketika Umi berkata mendekat, itu menunjukkan bahwa ketika kita melihat sampah, maka kita harus tanggap mendekat. Mendekat untuk apa? Mengambil sampah. Setiap tindakan kecil di dalam mengolah sampah itu akan berkontribusi besar untuk menjaga bumi kita tetap hijau. Nah, teman-teman masih ingat materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari? Masih. Siapa yang masih ingat? Iya, Islah. Lingkungan, Umi. Kenapa? Ada apa dengan etika lingkungan? Manusia itu kan bagian dari alam ya, Umi. Jadi kita tuh sebagai manusia berkewajiban untuk melindungi lingkungan sekitar, Umi. Iya. Kewajibannya seperti apa kira-kira? Seperti membuang sampah pada tempatnya, terus juga harus peka terhadap lingkungan sekitar, Umi. Masya Allah. Terima kasih Islah. Selanjutnya, Saya Umi. Peran pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan. Misalnya, seorang pendidik mengaitkan atau mengintegrasikan pendidikan agama Islam dalam pembelajaran. materi hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan sampah. Apa sih itu pengolahan sampah? Jadi pengolahan sampah ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan pada data dan fakta. Data dan fakta jumlah sampah setiap hari. Ini kalau kita lihat secara globalnya, 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut ini setiap tahunnya. Kalian bayangkan tuh. Sekarang setara dengan 1 truk sampah setiap per menitnya. Jadi sampah di sini adalah merupakan ancaman bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Menurut teman-teman, kira-kira dampak apa yang bisa terjadi jika penumpukan sampah ini tidak ada solusinya? Ya, Jubaidah, kenapa? Dampaknya akan mengganggu kesehatan dan juga berdampak pada lingkungan sekitar. Mengganggu kesehatan. Kira-kira kesehatan apa saja yang bisa terganggu? Seperti gatal-gatal karena airnya tercemar sampah, atau demam berdarah karena genangan air
berinteraksi. Kira-kira ada lagi dampaknya kira-kira? Kesehatan dan juga menjadi ancaman untuk bumi ini. Ya, seperti itu. Itu adalah dampaknya ya. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan dampaknya. Di dalam plastik itu ada namanya mikroplastik. Nah, mikroplastik ini akan mengganggu gangguan pencernaan, kerusakan organ, kanker, bahkan gangguan reproduksi. Kemudian, nah, melihat dari penumpukan sampah, berarti kan ada darurat sampah plastik, khususnya di laut. Contohnya seperti apa yang ada di merdeka.com, bahwa penyu hijau berukuran besar ini mati di tumpukan sampah plastik. Tadi kan terlihat ya adanya penumpukan sampah. Berarti masalah utama dari pengolahan sampah itu pertama volume sampah yang terus meningkat. Sekarang banyak negara berkembang, tapi mereka kurangnya infrastruktur di dalam pengolahan sampah. Nah, sekarang saatnya kita praktik bersama. Umi sudah buatkan lembar kerja mahasiswa. Di sini ada langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Silakan kalian tentukan kelompoknya. Kalian menemukan apa di sini? Stik Umi. Stik dan apa selain itu? Di sana ada kardus. Wah, ada kardus. Oke, kita kembali lagi ke kelas. Alhamdulillah, tadi kalian sudah mengamati lingkungan sekitarnya. Apa yang kalian temukan? Silahkan kalian jadikan ide produk. Jadi tema hari ini itu adalah Eko Audit Kampus menemukan solusi lingkungan di sekitar kita. Silahkan kalian diskusikan sama teman kelompoknya produk apa yang akan kalian kerjakan. Bagaimana kelompok 1? Apa yang sudah ditemukan? Ada stik ya, stik bekas es krim, ada kardus. Bagaimana teman-teman semuanya? Sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah. Kalau sudah selesai, saatnya kita presentasikan hasil produk yang kalian buat. Ayo, pada kelompok 1 silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil produknya, proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami membuat prakarya yaitu puzzle huruf ceria, yang mana tujuannya agar murid bisa menyusun huruf dengan mudah dan juga menarik. Jadi hasilnya seperti ini. Kita menyuruh anaknya untuk menyusun kata ayah dan anaknya ini menyusunnya di sini. Jadi produk yang kalian buat ini berupa media pembelajaran ya. Jadi Masya Allah, ini produk yang kelompok 1 sudah buat, sungguh kreatif ya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 dan alhamdulillah terpikirkan ide kita untuk membuat yang namanya finger cone ini. Finger cone. Jadi finger cone ini memiliki tujuan agar anak-anak ini terlatih ada badan menarik dalam berhitung serta belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab Umi. 5 ditambah 1 ya sama dengan 6. Sambil di sini ditulis juga bahasa Inggrisnya 6. 6 kemudian bahasa Arabnya sitatun. Masya Allah. Jadi dari hasil karya ini selain mengajarkan teknik berhitung, ternyata di sini juga diterapkan belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Allah. Kreatif ya. Jadi dua kelompok ini terbukti kalian telah membuktikan bahwa dari sampah yang kalian temukan di lingkungan
sekitar kita di lingkungan kampus khususnya dengan bahan yang terbatas, ternyata kalian bisa berkarya, berinovatif, menciptakan produk media pembelajaran yang bisa kalian gunakan di matkul lainnya. Jadi ternyata dari sampah pun bisa menjadi produk yang bermanfaat, gitu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kalian sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini dari awal sampai kalian menghasilkan karya inovatifnya berupa produk daur ulang sampah. Saatnya kita melakukan refleksi. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya, Erin? Jadi, pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi dampak dan menjaga keharmonisan lingkungan. Karena berdasarkan data, sampah di Indonesia sudah sangat banyak dan hampir menyumbang terbesar kedua di Cina. Kemudian, sampah ini bisa mengganggu pencernaan, kerusakan organ, dan lain-lain. Masalah utama dalam pengelolaan sampah yaitu volume sampah yang terus meningkat, kurang infrastruktur, dan rendahnya tingkat daur ulang. Nah, kita bisa mendaur ulang sampah dengan konsep 3R. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kalian sudah bisa menerapkan dari prinsip 3R tadi ya. Jadi melalui perkuliahan hari ini kalian benar-benar melakukan aksi nyata kalian ya. Kalian luar biasa, kalian sanggup memberikan ide kreatifnya khususnya di dalam memberikan produk hasil karya dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Nah, untuk penugasan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya berarti pertemuan 13 ya. Nah, sesuai dengan RPS-nya bahwa nanti akan kita pelajari materi tentang gerakan literasi lingkungan. Nah, di gerakan literasi lingkungan ini kalian harus mampu nih menuangkan ide-ide gagasannya dalam bentuk tulisan. Karena sudah menunjukkan pukul 11, berarti menunjukkan perkuliahan hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan dengan perkuliahan hari ini menambah pengalaman kalian, menambah kesadaran kalian supaya kalian lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, sampai ketemu lagi di perkuliahan pekan depan ya. Ya, Fon.